Alhamdulillah, FIFA beri penghargaan buat PSSI. Dunia tak percaya sepak bola Indonesia bisa sejauh ini. Siapa sangka FIFA akhirnya angkat topi untuk PSSI. Ada kejutan besar yang bikin dunia sepak bola tercengang dan Indonesia jadi sorotan utama. Simak fakta lengkapnya di sini. Gerald Vandenburg panggil 5 pemain Persib ke Timnas U23. Apa reaksi Bojan Hodak? Gerald Vandenburg memanggil 5 pemain Persib Bandung untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia. Bagaimana pelatih Persib menanggapi keputusan tersebut? Simak detail lengkapnya di sini. FIFA bongkar skandal. Timnas Malaysia ternyata lakukan naturalisasi ilegal. FIFA mengejutkan dunia dengan menolak naturalisasi pemain Timnas Malaysia karena garis keturunan yang terlalu jauh. Apakah ini tanda bahwa Malaysia melanggar aturan internasional? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Rizky Ridho dilirik Eropa hingga ingin memboyong. Jurnalis Belanda sebut dia pantas bermain di Liga Belanda. Setelah penampilan gemilangnya bersama Timnas Indonesia, Rizky Ridho mendapatkan pujian dari jurnalis Belanda yang menilai dia layak bermain di Liga Belanda. Apa yang membuat Ridho begitu istimewa? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Kunci sukses Kluivert, 3 bocoran langkah jitu untuk menaklukkan tim Timur Tengah di kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong memberikan 3 bocoran penting kepada Patrick Kluivert menjelang laga melawan Australia, menekankan pentingnya menjaga warisan strategi yang telah dibangun selama 5 tahun terakhir. Kluivert pun siap mengimplementasikan strategi tersebut dengan pendekatan yang lebih ofensif dan positif. Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, FIFA beri penghargaan buat PSSI. Dunia tak percaya sepak bola Indonesia bisa sejauh ini. Siapa sangka FIFA akhirnya angkat topi untuk PSSI. Ada kejutan besar yang bikin dunia sepak bola tercengang dan Indonesia jadi sorotan utama. Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik pada Minggu dalam kurung 15 Juni 2025. Kabar baik tersebut yakni keberhasilan PSSI mendapat penghargaan dari FIFA. Hal ini dipamerkan langsung oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. PSSI mendapat penghargaan kategori Gold dari FIFA dalam acara FIFA Executive Football Summit 2025 yang digelar di Amerika Serikat. Penghargaan tersebut diraih karena PSSI dianggap berhasil menjalankan proyek PSSI National Training Center. Ini merupakan sejarah bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, penghargaan tersebut merupakan penghargaan yang diraih PSSI untuk pertama kalinya. Menghadiri FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat untuk menerima penghargaan kategori Gold yang diberikan kepada PSSI dari FIFA Forward Awards for Asian Member Associations. Penghargaan ini pertama kali dalam sejarah sepak bola kita yang diberikan karena keberhasilan dalam menjalankan proyek PSSI National Training Center, tulis Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi tambahan untuk membangun sepak bola Indonesia. Pria yang kini juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan pemerintah Indonesia yang turut membantu dalam pembangunan training center PSSI di IKN. Prestasi ini menjadi sebuah kebanggaan dan menambah semangat kami untuk bisa terus membangun sepak bola Indonesia bersama-sama demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, atas kepercayaannya kepada PSSI untuk terus membangun sepak bola Indonesia.
Terima kasih juga atas kontribusi pemerintah yang begitu besar untuk mewujudkan pembangunan training center PSSI di IKN, tutup Erick Thohir. Sementara itu, hal ini sekaligus melengkapi prestasi yang sudah diraih Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia juga mengukir sejarah dengan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran keempat dijadwalkan terlaksana pada bulan Oktober mendatang. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up. Gerald Vandenburg panggil 5 pemain Persib ke Timnas U23. Apa reaksi Bojan Hodak? Gerald Vandenburg memanggil 5 pemain Persib Bandung untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia. Bagaimana pelatih Persib menanggapi keputusan tersebut? Simak detail lengkapnya di sini. Persib memberikan tanggapan soal 5 pemainnya dipanggil untuk pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia. 5 pemain Persib yang dipanggil ialah Kakang Rudianto, Robi Darwis, Muhammad Rahaka, Syafaka Bilhuda, Fitrah Maulana Muhammad Ridwan, dan Putra Sefa Sanggasi. Pemanggilan itu disampaikan melalui surat PSSI bernomor 2740 per AGB per 329 per VI 2025 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi tertanggal 13 Juni 2025. Pemusatan latihan akan digelar di Jakarta pada 20 Juni hingga 14 Juli 2025. Timnas U23 Indonesia akan mempersiapkan kuat untuk ASEAN Cup U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. ASEAN Cup U23 2025 akan digelar di Indonesia pada 1429 Juli 2025. Persib melalui CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, memberikan dukungan terhadap pemanggilan 5 pemain mereka. Ia menilai pemanggilan ini menjadi pengakuan pembinaan jangka panjang yang dilakukan oleh Persib. Pemanggilan ini bukan sekadar kehormatan bagi kelima pemain, tetapi juga menjadi pengakuan atas kualitas pembinaan yang kami bangun, kata Aditya, dikutip dari laman Persib. Persib selalu mendorong para pemain muda untuk siap tidak hanya bersaing di level klub, tetapi juga berkontribusi untuk bangsa, ujarnya. Kakang Rudianto dan Robi Darwis adalah pemain Persib di Liga 1 2024 per 2025. Kemudian Putra Sefa dan Fitra adalah kiper muda yang mendapat promosi dari Akademi Persib musim lalu. Sementara itu Raka adalah pemain dari tim Persib U-Strip 18 di Elite Pro Academy 2024. Kami percaya ini adalah momen penting bagi perkembangan mereka sebagai pemain dan individu, kata Aditya. Mereka akan belajar dari atmosfer kompetitif di Timnas, memperluas perspektif, dan membawa kembali nilai-nilai positif ke klub. Persib akan selalu mendukung pengabdian pemain untuk Merah Putih, ujarnya. Timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup U23 2025 tergabung dalam grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei. Pertandingan di grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Lawan pertama Timnas U23 Indonesia ialah Brunei pada 15 Juli. Setelah itu Garuda Muda melawan Filipina pada 18 Juli. Terakhir, Timnas U23 Indonesia menghadapi Malaysia pada 21 Juli 2025.
I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. FIFA bongkar skandal. Timnas Malaysia ternyata lakukan naturalisasi ilegal. FIFA mengejutkan dunia dengan menolak naturalisasi pemain Timnas Malaysia karena garis keturunan yang terlalu jauh. Apakah ini tanda bahwa Malaysia melanggar aturan internasional? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menjadi sorotan tajam setelah mengumumkan naturalisasi cepat 5 pemain asing untuk memperkuat tim nasional. Para pemain tersebut adalah Imanol Machuca Rodrigo Hidalgo (Argentina), Joao Figueiredo (Brasil), John Irasabal (Spanyol), serta Facundo Garces yang saat ini membela Deportivo Alavés di La Liga Spanyol. Proses naturalisasi yang dianggap kilat menuai reaksi keras dari publik sepak bola Asia Tenggara. Media Vietnam dan Tri melaporkan bahwa penggemar dari Indonesia, Vietnam, dan Thailand mencurigai adanya pelanggaran regulasi oleh FAM dalam rekrutmen pemain diaspora. Kecurigaan publik mencuat karena FAM tidak pernah mempublikasikan secara terbuka asal-usul atau hubungan darah para pemain tersebut dengan Malaysia. Hal ini berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh PSSI, di mana setiap proses naturalisasi disampaikan terbuka melalui sidang DPR RI dan disertai dokumen lengkap. FIFA harus segera menyelidiki kasus ini. Tidak ada hubungan historis antara Malaysia dengan Argentina atau Brasil, tulis salah satu komentar yang dikutip dan Tri. Malaysia tidak menyampaikan dokumen yang menunjukkan silsilah pemain. Ini sangat mencurigakan, tambah komentar lainnya. Desakan agar FIFA menyelidiki dugaan pelanggaran ini menguat, mengingat adanya preseden serupa pada 2017 saat Timor Leste dijatuhi sanksi berat karena memainkan 9 pemain naturalisasi ilegal. Saat itu FIFA menemukan bahwa para pemain tidak memenuhi syarat tinggal minimal 5 tahun atau tidak memiliki hubungan darah dengan negara tersebut. Jika terbukti melanggar regulasi, Malaysia berpotensi mendapat hukuman serupa. Situasi ini menjadi krusial menjelang laga Malaysia melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan digelar pada 10 Juni 2025 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Rizky Ridho dilirik Eropa hingga ingin memboyong. Jurnalis Belanda sebut dia pantas bermain di Liga Belanda. Setelah penampilan gemilangnya bersama Timnas Indonesia, Rizky Ridho mendapatkan pujian dari jurnalis Belanda yang menilai dia layak bermain di Liga Belanda. Apa yang membuat Ridho begitu istimewa? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Jurnalis asal Belanda ingin bawa bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, ke Belanda untuk berkarier selama 1 atau 2 musim ke depan. Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang dianggap mengikuti jejak rekan-rekannya di Timnas Indonesia berkarier di luar negeri atau abroad. Sebagai pemain yang berkarier di Liga 1 bersama Persija Jakarta, Rizky Ridho mampu bersaing dan bersanding dengan nama-nama diaspora.
Bahkan ex-pemain Persebaya Surabaya ini membentuk trio di lini belakang Garuda bersama Jay Itzes dan Justin Hubner yang sejauh ini sukses. Trio tersebut menjadi bagian penting dalam keberhasilan Timnas Indonesia menembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kemampuan luar biasanya itu, tidak heran jika desakan kepada Rizky Ridho untuk segera berkarier di luar negeri semakin kencang. Desakan tersebut kali ini datang dari jurnalis asal Belanda yang juga sahabat gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, yaitu Neal Petersen. Dia mengungkapkan bek berusia 23 tahun ini punya kemampuan dan kualitas untuk bersaing di sepak bola Eropa seperti misalnya Belanda. Saya akan menyarankan Ridho ke Belanda. Ridho bisa bermain 1 atau 2 musim di Belanda lalu mempersiapkan langkah berikutnya, ujar Neal Petersen dikutip dari podcast The Highway. Saran itu merupakan hasil pengamatan Neal Petersen selama mengikuti Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut dia, Rizky Ridho memiliki mentalitas tinggi, ketenangan saat ditekan, dan kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di Eropa. Saya percaya dia masih muda, memiliki banyak bakat, dan berhasti besar, kata Neal Petersen. Namun klub yang berminat untuk mendatangkan Rizky Ridho harus melakukan negosiasi dengan Persija karena kontraknya akan berakhir pada 2026. Meski demikian, manajemen Macan Kemayoran pun tidak menutup kemungkinan melepas Rizky Ridho lebih cepat jika memang ada klub luar negeri yang berminat. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Kunci sukses Kluivert, 3 bocoran langkah jitu untuk menaklukkan tim Timur Tengah di kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong memberikan 3 bocoran penting kepada Patrick Kluivert menjelang laga melawan Australia, menekankan pentingnya menjaga warisan strategi yang telah dibangun selama 5 tahun terakhir. Kluivert pun siap mengimplementasikan strategi tersebut dengan pendekatan yang lebih ofensif dan positif. Simak fakta lengkapnya di sini. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan 3 kunci penting ke pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert yang akan menghadapi tim-tim asal Timur Tengah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan Jay Itzes dan kawan-kawan pada putaran keempat yang akan digelar di Qatar dan Arab Saudi mulai 8 hingga 14 Oktober mendatang tidak akan berjalan mudah. Kendati undian grup baru akan digelar pada 17 Juli 2025, yang pasti Timnas Indonesia akan bertemu antara Qatar, UEA, Irak, ataupun Oman. Arab Saudi tidak termasuk karena sudah satu grup dengan Indonesia di putaran ketiga. Tim-tim tersebut selain diuntungkan dengan iklim Timur Tengah, para pemain mereka juga dikenal tangguh lantaran memiliki fisik yang kuat. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan saran terhadap Timnas Indonesia yang kini diarsiteki Patrick Kluivert dan baru saja mengalami pukulan telak atas Jepang dalam kurung 6-0. Timnas Indonesia yang tetap berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia harus melakukan pembenahan serius jika ingin mengunci tiket Piala Dunia. Shin Tae-yong menilai lolosnya Indonesia ke fase lanjutan sudah merupakan hasil yang patut dibanggakan. Di putaran keempat saya yakin mereka akan lebih berani. Lolos ke putaran keempat sudah jadi pencapaian tinggi untuk Timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong dalam perbincangannya bersama Jeong Seok-seo di Instagram. Pelatih asal Korea Selatan itu juga memberikan 3 pesan untuk pelatih Patrick Kluivert dan tim jelang pertandingan di fase berikutnya.
1. Kekuatan fisik salah satu yang ia tekankan adalah kesiapan fisik para pemain karena akan menghadapi tim asal Timur Tengah yang dikenal punya daya tahan dan kekuatan tubuh yang mumpuni. Di sana akan melawan beberapa tim Timur Tengah dengan iklim dan lingkungan yang sangat berbeda. Saya rasa kita perlu menyiapkan kondisi fisik dengan sangat baik, katanya. 2. Kekuatan lini belakang selain fisik, Shin Tae-yong juga mengingatkan pentingnya pertahanan yang solid dalam menghadapi tim asal Timur Tengah. Apalagi selama babak ketiga timnas Indonesia terbobol banyak gol. Total dari 10 pertandingan yang dijalani, skuad Garuda kebobolan 20 gol. Jumlah yang cukup banyak dibandingkan angka kebobolan tim lain calon lawan di babak keempat. Bagus juga kalau bisa maksimal dalam pertahanan meski tidak mudah, tutur Shin Tae-yong. 3. Analisis permainan lawan tak hanya soal fisik dan lini belakang saja. STY juga menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap calon lawan agar bisa mengenali kelemahan mereka dan mengoptimalkan kekuatan tim sendiri. Jika menganalisis pertandingan lawan tim Timur Tengah dengan baik, kita bisa mengetahui keunggulan untuk membobol pertahanan lawan. Saya yakin bisa dapat hasil yang positif, ungkapnya. Indonesia sendiri berhasil melaju ke putaran keempat setelah finish di posisi keempat klasemen akhir grup C dengan total 12 poin dari 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you